Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Manajemen. Hari ini Alhamdulillah hadir, beberapa hadir ya. Ada beberapa orang yang juga nggak hadir karena tadi udah WA izin gitu ya ke saya. Dan hari ini yang tampil adalah Mas Fahmi. Saya manggilnya Mas Rian terus ya. Saya ingatnya Mas Rian ya. Jangan-jangan ntar nilainya kalau yang Mas Fahmi bagus ke Mas Rian nih ya nilainya ya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan nanti saya ingat ketika nyatat nilainya ya. Gitu Betul, ya. Pak. Jadi ya Mas Fahmi, jadi insya Allah hari ini akan membawakan aplikasi Halodoc. Halodoc ini satu aplikasi yang mendekatkan kita ya, memudahkan kita semua kekinian hari ini untuk berhubungan dengan dokter dan kita bisa bertanya macam-macam, kemudian kita juga bisa melakukan transaksi yang lain terkait dengan resep, obat, dan yang lain itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Fahmi. Untuk mempersingkat waktu, Mas Fahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Safwan. Nah, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan yaitu Halodoc. Ya. Latar belakang. Halodoc merupakan aplikasi yang memberikan akses layanan kesehatan jadi lebih sederhana. Melalui aplikasi Halodoc dapat mengakses beragam layanan dan informasi kesehatan secara cepat dan mudah dimanapun dan kapanpun. Cara menggunakan aplikasi Halodoc. Sebelum menggunakan aplikasi Halodoc, pertama-tama kita harus mendownload aplikasi Halodoc di Android ataupun iOS. Cara penggunaannya, kita akan membuka Play Store ataupun App Store, dan kita bisa mencari aplikasi Halodoc di pencarian. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Halodoc. Ketika sudah menginstal, tampil halaman seperti ini. Untuk memulainya, 1. Klik mulai. 2. Memasukkan nomor ponsel untuk mendapatkan kode OTP melalui SMS. 3. Klik verifikasi. 4. Lalu masukkan 6 digit kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Lalu klik konfirmasi. Kemudian isi data diri untuk menggunakan aplikasi Halodoc. Setelah sudah mengisi data diri untuk menggunakan aplikasi Halodoc, akan muncul tampilan halaman seperti ini. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Halodoc. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Halodoc. Yang pertama, fitur chat dokter. Fitur ini kita dapat berkonsultasi. Kita dapat berkonsultasi dengan dokter dengan mudah, dan kita bisa memilih beragam dokter umum seperti dokter umum, dokter spesialis di seluruh Indonesia. Dan dokter-dokter di Halodoc ini sudah semuanya terverifikasi sudah berpengalaman. Untuk memulai chat dengan dokter, pertama-tama kita bisa klik pada bagian chat dengan dokter. Lalu langkah kedua, kita akan tampil halaman seperti ini. Di chat dokter ini kita bisa memilih berbagai dokter macam manapun yang kita inginkan. Ketika itu kita bisa milih dokter, bisa klik chat untuk memulai konsultasi dengan dokter yang kita inginkan. Langkah ketiga, kita menunggu konfirmasi dari dokter yang kita pilih. Setelah terkonfirmasi, akan tampil jendela obrolan seperti ini. Di sini kita bisa menanyakan keluhan-keluhan kita kepada dokter yang kita pilih. Di sini juga kita bisa melakukan video call
ketika dokter menyalakan video call-nya. Untuk fitur toko kesehatan, fitur ini kita bisa dapat membeli obat dan resep dari dokter tanpa harus keluar rumah. Jadi kita bisa ini dengan jarak jauh ya. Cara menggunakan fitur ini, kita bisa pilih fitur toko kesehatan yang berada di aplikasi Halodoc, lalu masuk ke langkah kedua, kita bisa memilih kategori obat seperti apa yang kita inginkan. Langkah ketiga, ketik nama obat yang kita inginkan, lalu masukkan ke dalam keranjang untuk membeli obat. Langkah kelima, tunggu beberapa saat aplikasi Halodoc akan mencarikan apotek terdekat yang berada di sekitar rumah. Langkah keenam, pilih metode pembayaran, lalu tap bayar dan pesan untuk melanjutkan proses pembayaran dan langsung dialihkan ke aplikasi Gojek. Langkah ketujuh, setelah berhasil akan diteruskan ke driver Gojek untuk mengambil pesanan dan mengantarkannya sesuai lokasi. Langkah 8-nya, kita juga bisa melacak secara real posisi driver yang telah mengantar obat kita. Untuk fitur, kita di sini juga ada fitur buat janji medis. Untuk fitur ini, di sini fitur buat janji medis melalui layanan ini, pasien tinggal membuat janji dengan dokter secara online. Jadi tidak harus ke rumah sakit, kita bisa mendaftar online supaya tidak antri untuk ketemu dokter. Untuk membuat janji medis, langkah 1, kita bisa klik buat janji RS di beranda, lalu akan masuk tampilan seperti ini, kita bisa pilih rumah sakit atau klinik yang diinginkan. Langkah ketiga, kita bisa pilih jenis kebutuhan apapun. Di sini kita bisa pilih, kalau mau tes COVID, kita di sini bisa rapid test. Langkah keempat, pilih tanggal dan kunjungan, lalu klik buat. Yang kelima, kita ketika sudah pilih tanggal dan kunjungan, kita bisa langsung masuk ke metode pembayaran, lalu klik lanjut. Setelah reservasi berhasil, status pemesanan udah ngebooking, tunggu konfirmasi dari rumah sakit. Ada juga fitur tes lab. Fitur tes lab ini dapat pemeriksaan lab melalui uji darah, urin, kolesterol, dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan, di mana saja. Langkah 1, pastikan alamat yang dimasukkan sesuai pilih paket yang akan diambil. Langkah 2, kita sekali lagi untuk mengetahui detail paket yang kita inginkan. Lalu masuk ke langkah 3, ketika sudah kita mengecek semuanya, ketika kita sudah yakin untuk memilih paket ini, kita langsung bisa masuk ke langkah 3, tentukan tanggal pemeriksaan dan jam pemeriksaan. Ketika sudah melakukan tanggal dan pemeriksaan, kita langsung bisa masuk ke dalam keranjang, lalu klik berikutnya. Habis itu, habis sudah masuk ke keranjang, untuk melakukan pembayaran, klik konfirmasi, dan menunggu petugas untuk menghubungi kita. Jadi petugas yang menghubungi kita, karena ini bisa di tes lab ini kita bisa dari Halodoc-nya datang ke rumah. Di aplikasi ini ada layanan khusus. Sebelumnya fitur layanan ini sudah tersedia di layanan chat dokter. Ada layanan khusus ini untuk memaksimalkan layanan tersebut di tengah pandemi. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh di perawatan medis.
fitur perawatan diabetes. Fitur perawatan diabetes, kita bisa mengetahui informasi tentang pencegahan diabetes dan kita bisa mengecek resiko diabetes secara mandiri. Untuk mengeceknya secara mandiri, kita bisa klik fitur perawatan diabetes, lalu masuk tampilan seperti ini. Kita bisa cek sekarang untuk ngecek diabetes kita. Lalu kita lengkapi beberapa informasi dasar seperti ini. Lalu lanjut, ketika kita sudah melengkapi informasi dasar, akan menunjukkan level resiko. Level resiko ini adalah hasil yang tadi yang sebelumnya diisi melalui info dasar sesuai data diri kita. Habis itu, nah di sini juga ada perhitungan skor risiko. Di sini juga ada fitur penunjang kesehatan. Di penunjang kesehatan ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah kalkulator BMI. Kalkulator BMI ini untuk menghitung berat badan ideal berdasarkan tinggi badan. Jadi kita tinggal mengisi berat badan kita dan tinggi badan kita, dan Halodoc akan mengasih hasil tentang isi berat badan kita, apakah berat badan kita ini sehat atau tidak. Kalau bisa tidak sehat, Halodoc akan mengasihkan informasi tentang kesehatan tentang berat badan, tentang buruknya berat badan, kegemukan atau kekurusan. Di situ ada informasi-informasi. Saya nggak berani pakai aplikasi ini berarti. Yang kedua ada pengingat obat. Fitur pengingat obat ini sebagai pengingat agar pengguna tidak lupa. Fitur ini akan selalu mengingat 15 menit, akan selalu diingatkan oleh Halodoc ketika kita sudah membuat daftar pengingat obat. Yang kedua juga ada kalender menstruasi. Fitur menstruasi ini membantu melacak siklus dan rencana sesuai kebutuhan perempuan ya. Emang Fahmi butuh, enggak kan? Enggak. Ada juga fitur donasi. Fitur donasi ini untuk membantu pengobatan mereka yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Nah, kelebihan dan kekurangan Halodoc. Kelebihannya konsultasi dengan dokter secara aman dan mudah melalui aplikasi Halodoc. Kedua, beli obat bebas maupun resep dari dokter tanpa harus keluar rumah. Tiga, buat janji rumah sakit, periksa ke rumah sakit tanpa harus antri. Mendapatkan informasi kesehatan dengan mudah. Kekurangannya waktu konsultasi yang sebentar, memerlukan jaringan yang bagus, dan diagnosis tidak bisa dilakukan dengan dokter hanya dengan konsultasi melalui aplikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini Pak Dokter Fahmi yang sudah menjelaskan aplikasi Halodoc. Ini yang jelasin harusnya dokter. Ini saya Dokter Fahmi. Teman-teman, silakan. Ada yang mau tanya sama Dokter Fahmi? Boleh Pak, tanya Pak. Silakan Bu Ketua. Pagi Pak Dokter. Pagi Ibu. Ada keluhannya Ibu? Mas Fahmi, tolong di close aja ininya, close di not share ya. Nah, oke. Sebentar, saya mau ini dulu sebentar. Yang lainnya Bu Ketua kelasnya. Oke. Silakan Bu. Oke. Pertanyaan pembuka untuk Pak Dokter Fahmi. Pak Dokter Fahmi berarti udah pernah mendaftar atau menggunakan aplikasi Halodoc ya? Sudah Bu. Ya. Ini apa? Saya cuma mau tanya gini aja. Pernah nggak? Maksudnya apakah saat ini janji sama dokter dokter tersebut juga melayani pasien untuk BPJS gitu aja? Oh.
bisa melayani pasien BPJS. Terima kasih Bu Dokter. Kirain ada keluhan penyakit atau Belum paham ini. Lanjut. sebelumnya untuk BPJS yang saya ketahui untuk sepertinya ada. Untuk pelayanan janji rumah sakit ya Bu. Iya, pasien BPJS atau pasien yang menggunakan kartu kayak asuransi gitu. Cara proses ini. Oh, kalau untuk kayak asuransi gitu, aplikasi Halodoc itu belum bisa Bu untuk janji rumah sakit. Iya. Dari aplikasi Halodoc. Tapi kalau untuk BPJS yang saya ketahui sepertinya ada, cuman saya kurang tahu juga nih, kurang jelas juga nih penjelasannya. Tapi untuk asuransi di Halodoc ini belum bisa ya untuk janji rumah sakit. Berarti kita masih harus datang ke ini ya? Ya, datang, terus kita tinggal langsung menunjukkan janji kita yang sudah kita buat terhadap dokter. Setelah itu kita tidak harus antri lagi, tinggal menunggu konfirmasi dari dokter aja. Kita tinggal ketemu oleh dokter di rumah sakit tertentu. Oh, berarti di aplikasi itu nggak ada kayak ini menanyakan gitu proses ini apa pasiennya menggunakan apa gitu untuk proses pembayaran atau proses pembayaran kalau itu kalau gitu. Untuk proses pembayaran itu bisa dilakukan langsung dari aplikasi Halodoc. Jadi kita pas setelah masuk ke pihak rumah sakit, kita tinggal menunjukkan aplikasi tersebut kepada pelayanan kesehatan. Setelah itu langsung kita tinggal tunggu panggilan dari dokter tersebut karena kita sudah buat janji oleh dokter tersebut. Tapi tadi Mas Fahmi bilang kita masih harus ke rumah sakit kalau kita. Iya, kita ke rumah sakit untuk ketemu dengan janji untuk ketemu dengan dokter. Tapi kita di rumah sakit berdasarkan kita hanya menunjukkan kita sudah melakukan janji dengan dokter tersebut. Pelayanan kesehatan langsung menelpon dokter tersebut. Ibu tinggal menunggu panggilan dari dokter tersebut untuk melakukan konsultasi. Berarti proses pembayarannya kita masih harus ini dong, harus ke rumah sakit dong kalau menggunakan kartu kayak asuransi atau BPJS. Ya mungkin langsung bisa ke rumah sakit langsung untuk pembayaran yang lain. Oke deh, saya belum pernah sama sekali membuka aplikasi Halodoc. Jadi makanya saya nanya kalau mesti mungkin gini Mas Fahmi, mungkin gini. Mungkin udah ngeling belum ya antara Halodoc dengan BPJS, kemudian udah ngeling belum dengan asuransi yang lain, kemudian apa sih manfaatnya kalau kita aplikasi ini kita install gitu ya, minimal tadi ya udah janjian sama dokter di rumah sakit tertentu, kita nggak usah ngantri lagi gitu kan. Itu poin-poin plus ya, poin-poin plus yang bisa diraih ketika kita mendownload aplikasi ini gitu ya. Apakah ini ada fitur-fitur kayak gini? Tadi kalau saya dengar dari Mas Fahmi itu bahwa untuk janji dokternya tuh sudah asik ya, jadi ya kita nggak perlu ngantri lagi ya, tinggal menunjukkan bahwa kita sudah masang aplikasi ini dan kita udah appointment di aplikasi ini gitu ya Mas Fahmi ya. Iya Pak. Pembayaran nggak tahu, nanti kalau pembayaran mungkin Mas Rian nih, Mas Rian bisa bantu nih. Mas Rian, BPJS itu Halodoc cover nggak Mas Rian? Kalau untuk saat ini sih Pak, kalau untuk aplikasi Halodoc belum ini ya Pak ya. Itu kan aplikasi pihak ketiga. Kalau dari BPJS sendiri ada aplikasi tersendiri di aplikasi Mobile JKN Pak. Jadi itu ada Mobile JKN ya. Untuk konsultasinya juga ada, untuk mengecek riwayat pelayanan kesehatan di rumah sakitnya juga ada, mengecek jumlah ketersediaan tempat tidur juga tersedia. Jadi silakan nonton di ini ya, YouTube-nya Mas Rian ya, yang JKN gitu ya. Gitu ya Mas Rian ya.
Oke Mas Rian, makasih. Jadi udah dijawab langsung tuh Ketua kelas bahwa Pemba- sementara ini belum Belum, link ya, belum. pembayarannya berbeda ya. Ya berbeda karena memang BPJS juga concern di aplikasinya sendiri yaitu JKN gitu ya Mas Rian ya, gitu ya Mas Rian ya. Untuk kerjasama dengan Halodoc mungkin pihak rumah sakitnya Halodoc ya mungkin ya Mas Rian ya. Nanti administrasinya antara rumah sakit dan BPJS gitu ya Mas Rian ya. Bukan ke Halodocnya langsung gitu ya. Ya. Yang saya tahu gitu. Gitu Bu Ketua Kelas, cukup Bu Ketua Kelas? Aduh, makasih Pak. Mudah-mudahan jangan ini ya, jangan sakit ya, jangan ini cuma nanya doang gitu ya. Makasih ya. Oh, Pak, jadi gini Pak, maksud saya berarti kalau emang sudah ada ada apa link kerjasama untuk pembayarannya kan kita nggak terlalu repot lagi Pak gitu. Setuju. Betul. Memang ngelingnya satu aplikasi dengan pembayaran terutama asuransi itu memudahkan bahkan menjadi sempurna ya aplikasi itu ya. Jadi kita tidak kerja 2 kali ya. Iya. Itu kan kegunaan aplikasi kan itu ya, maunya kita one stop service ya. Betul, Pak. Jadi, dengan satu aplikasi kita semuanya bisa dimudahkan gitu ya. Nah, kalau ada satu aplikasi yang belum mengcover itu sayang gitu ya, sayang. Setuju Bu Ketua Kelas, setuju memang harus ke arah sana. Arahnya harus ke arah sana. Makasih ya Bu Ketua Kelas ya. Ya, makasih Pak. Pertanyaannya bagus. Betul. Makasih Dokter Fahmi. Silakan. Terima kasih Bu. Teman-teman, silakan. Izin bertanya Pak, Dokter. Wah, Pak Novinus nanya sama Pak Dokter Fahmi. Pagi. Saya minggir dulu. Pagi, Pak. Apa kabar Pak Novinus? Baik Pak Dokter. Silakan Dokter. Selamat pagi Dokter Fahmi. Saya mau bertanya yang simpel-simpel aja. Saat misalnya Dokter Fahmi mau menjadi mitra di Halodoc, apa sih persyaratan untuk bisa menjadi mitra di Halodoc tersebut? Dan kedua, apa keuntungan yang bisa diperoleh oleh Dokter Fahmi saat menjadi mitra Halodoc? Karena kalau tadi dijelaskan, tadi kan kalau saya misalnya kita datang dokter secara konvensional, dalam arti kita datang ke dokter, pasti kita ada biaya konsultasi, kan seperti itu. Saat misalnya kita melakukan Halodoc dan kita sudah dikasih resep, berarti kan apakah ada pembayaran yang dilakukan, karena kan kalau seperti ini kan bisa mengurangi, menurut saya sih, bisa mengurangi pendapatan dari dokter tersebut. Makasih Pak Dokter Fahmi. Mantap. Silakan Pak. Mungkin sekilas yang Pak Dokter Fahmi ini ya, pahami ya. Silakan. Untuk maaf Pak, sebelumnya yang terakhir tadi apa Pak? Keuntungan ya kalau gabung. Apa Pak? Keuntungannya kalau gabung gitu ya. Apakah kemudian mengurangi dari pendapatan dokternya itu sendiri ya. Ketika dia gabung menjadi mitranya Halodoc gitu ya Pak Novinus ya. Ya, seperti itu Pak Versus. Iya. Jadi kalau jadi mitra Halodoc, ya mitranya ini kan bisa dari dokternya, bisa dari kita sebagai user, dari pasien gitu ya. Nah itu gimana tuh? Silakan Mas Fahmi. Mungkin yang Mas Fahmi ketahui ya, karena memang Mas Fahmi bukan di sana. Silakan Mas Fahmi. Untuk dokternya sendiri tidak ada pengurangan. Halodoc juga sudah bermitra dengan 500 dokter lebih ya, dan tidak ada pengurangan sama sekali, tidak ada pengurangan pembayaran sama sekali. Ya. Untuk pasien yang melakukan pembayaran pun itu tergantung konsultasinya juga. Ya.
Jadi ada dokter juga yang kadang-kadang bisa mengasih konsultasi dengan gratis, ada juga yang ada yang bayar juga. Biasanya kalau berkonsultasi dengan dokter sudah ada pembayarannya, udah dicantumkan di deskripsinya dokternya masing-masing ya. Ini saya berharap nih ya, setelah ini nih Mas Fahmi direkrut sama Halodoc nih. Karena dia paham banget nih Pak Novinus. Dia paham banget nih, saya mudah-mudahan nih saya doain ya. Saya doain ya. Nice. Nanti saya kalau ada kenalan di Halodoc saya kirim videonya. Mudah-mudahan Mas Fahmi ini dia hafal loh, jadi tahu loh, dia bisa baca-baca ini. Jadi gak ada yang dikurangi ya Pak. Ini dari pihak Halodocnya confirm. Karena Halodoc juga terus mau bekerja sama dengan semua dokter kan. Iya, karena memang ya bisnisnya terus update. Iya. Ya, ini sebenarnya kan aplikasi ini Pak Novinus ini kan aplikasi ini sebenarnya kayak aplikasi klinik ya. Klinik di mana dipertemukan antara yang punya klinik, si dokternya, si pasiennya sama yang apotek gitu kan. Nah, ini sebenarnya aplikasi yang luar biasa nih. Jadi kita nggak perlu ke klinik. Nah, nggak perlu klinik, kita melalui ini, kemudian obat nanti dikirim gitu ya. Kita tinggal melakukan pembayaran. Ya tadi sayangnya nggak ngelink ke BPJS, jadi kita nggak lagi ini ya, kita tinggal masukin nomor BPJS, nanti akan dikurangi dari saldo BPJS kita, harusnya gitu ya, harusnya gitu ya, atau asuransi yang lain. Jadi ini mantep nih, pertanyaan juga Pak Novinus, aduh, nanti gantian nih nanya Ebima, keren tuh. Novinus. Ebima. Gimana Pak Novinus? Pak Dokter Fahmi udah ngomong nih, jadi gimana? Oke? Atau mengenai syaratnya Pak untuk menjadi mitranya gimana Pak? Kalau misalnya dokter. Silakan Mas Fahmi, silakan. Kalau jadi dokter ya. Iya. Kalau untuk menjadi mitra saya kurang tahu Pak untuk di bagian dokternya ya. Karena kita nggak, sekarang saya juga tidak ke situ gitu. Iya. Ya tentunya ini ya, mungkin ada secara aplikasi atau yang disubmit, kemudian nanti akan dicek oleh si pihak Halodoc, kemudian akan dicek ke dokter itu tersebut atau konfirmasi ya. Itu gimana tuh kemitraan? Bagus tuh sebenarnya itu. Iya, Pak. Kalau memang ada yang seperti itu kan bagus sebenarnya. Jadi mungkin di skip, nanti kita cari tahu, mungkin mudah-mudahan ada teman-teman yang juga paham gitu ya Pak Novinus ya. Keren-keren pertanyaannya tapi. Makasih ya Pak Novinus ya. Sama-sama Pak Dokter. Makasih Dokter Fahmi. Sama-sama Pak. Oke, silakan. Ada yang lain? Izin tanya Pak Dokter. Mas Andika ya. Saya mungkin ya Pak izin bertanya Pak Dokter. Oh ya nanti ya, sebentar habis ini. Tahan dulu. Mas Andika dulu. Bertanya Pak Dokter. Kasian dong dokter. Sabar Mas Andika dulu. Habis ini ya. Nih Mas Andika mau ngaudit Bapak Dokter Fahmi. Monggo. Ya begini Pak Fahmi, Pak Dokter. Jadi kan kita kan membuat aplikasi ini kan biar banyak orang memakai aplikasi kita ya. Maksudnya ini kan perantara antara dokter, apotek dan konsumen. Jadi sebenarnya tujuan awal Halodoc kan untuk sebanyak-banyaknya agar orang memakai aplikasi Halodoc untuk membeli obat ataupun dokter. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam kita langsung membeli obat, itu kan ada aturan-aturan ya, termasuk salah satunya itu aturan resep. Ya. Di mana kita harus menunjukkan resep apabila kita ingin beli suatu obat. Nah, kalau di Halodoc saya lihat itu ada aturan yang sepertinya ditabrak ya istilahnya ya, yaitu apabila kita ingin beli suatu obat yang memerlukan resep, itu kita tidak perlu menunjukkan suatu resep. Nah, bagaimana menurut Pak Fahmi mengenai hal ini? Karena kalau misalnya kita seperti Grab juga ada aplikasi Halodoc-nya sendiri ya, namanya berbeda, dan dia kalau misalnya memang tidak ada resep, dia tidak bisa membeli obat, tapi ya implikasinya pasti akan jauh berkurang. Seperti saya aja seperti tidak pakai GrabMate lagi gitu kan, gara-gara ya tidak bisa membeli gara-gara tidak ada resep. Akhirnya saya beralih ke Halodoc lagi. Nah, tapi ada aturan tersebut, maksudnya apakah aturan tersebut dilanggar atau seperti apa? Karena
Ya, ya seperti itulah maksudnya pertanyaan saya. Ya. Bagaimana dengan aturan tabrak tersebut? Tapi kalau misalnya eh, tidak boleh lagi pakai resep, pasti akan berkurang dari segi pemasaran dan sebagainya aplikasi tersebut. Bagaimana Pak Fahmi? Menurut Pak Fahmi? Ya, terima kasih Pak Andika. Untuk di aplikasi Halodoc sendiri, untuk pemesanan yang obat yang ada keterangannya harus ada izin resep dokter, sebaiknya itu si pasien itu harus konsultasi dulu dengan dokter tersebut. Setelah sudah berkonsultasi, kita bisa bertanya sama dokter tentang resep obat apa saja yang kita beli. Lalu dokter tersebut akan menuliskan resep-resep yang sudah kita resep-resep obat yang sudah kita keluhkan. Jadi setelah udah dapat resep obat dari dokter tersebut, kita bisa menunjukkan resep tersebut ke bagian apotek ke aplikasi tersebut. Jadi kita langsung bisa beli. Kita masukkan keterangan resep dokter dari konsultasi yang sudah kita lakukan ke dokter tersebut. Kita baru bisa beli obat yang sudah ada keterangan resep dokter. Kalau kita belum mempunyai resep dokter, kita tidak bisa membeli obat tersebut. Bisa Pak Fahmi. Ini saya tidak berbicara mengenai konsultasi dokter terlebih dahulu, tapi kita langsung membeli obat via Halodoc. Langsung. Karena kalau kita via Halodoc langsung membeli obat, kita bisa membeli tanpa harus mencantumkan resep. Ya. Itu kan sebenarnya bertentangan dengan PMK 35 kalau nggak salah ya. Tentang standar kefarmasian kalau nggak salah. Nah, bagaimana menurut Pak Fahmi? Kan aturannya dilanggar. Tapi saya pernah ke apotek-apotek ya. Kalau kita udah hafal obatnya ya, atau kita punya bungkus obatnya gitu ya, tanpa resep mereka kasih ya. Yang penting kita tahu tuh, misalnya saya sakit A gitu ya, obatnya bukan Panadol, bukan, atau Paramek gitu ya, bukan yang itu gitu. Tapi ada obat-obat yang kita nggak tahu gitu ya, apa namanya, kemudian susah. Kita nyantumkan bungkus ya. Ini saya pernah beli ini gitu ya, tanpa resep itu dikasih di apotek-apotek itu dikasih gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, Halodoc seperti ini juga gitu. Yang penting kita sudah tahu obat-obat yang kita butuhkan gitu ya, yang kita udah butuhkan dan kita emang sudah konsumsi itu. Kemudian kita mintakan lagi, itu mungkin boleh ya. Tapi tadi Pak Fahmi sudah menjelaskan juga ya, Halodoc juga sudah mencantumkan Anda harus konsultasi ke dokter dulu gitu ya. Ada ya di program Halodoc-nya ya gitu ya. Seharusnya sih. Memang ini ada Mas Andika, jadi saya sering juga tuh kalau ke apotek beli obat yang memang sudah saya pernah beli dan itu bukan bersifat umum ya obatnya, dan itu pihak apotek membolehkan dan saya dikasih obatnya gitu ya. Jadi kan saya nggak perlu lagi bayar konsultasi gitu ya ke dokter. Iya, betul. Karena memang kita sudah pernah mengkonsumsi obat tersebut. Tapi kalau memang belum konsumsi, kadang-kadang pihak apotek juga menawarkan gitu ya. Kadang-kadang seperti ini, saya sakit ini nih gitu ya. Oh Pak, ada obatnya ini. Saya nggak kenal tuh obat tuh gitu ya. Saya nggak kenal obat itu ya, bukan obat umum gitu ya. Sometimes dikasih juga sama pihak apotek gitu ya. Ya itu pengalaman sih. Nah di Halodoc jangan-jangan sama kayak apotek yang tadi saya pernah datangi gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Ada kemudahan-kemudahan yang kalau orang sudah tahu paham obatnya dikasih. Tapi nah tadi kalau mengingat terkait dengan tadi ya PMK tadi ya, ada peraturan nabrak atau enggak ya, jangan-jangan memang itu nggak boleh, tapi memang badung dari kitanya pasiennya gitu ya. Kita nggak mau bayar konsultasi lagi gitu ya. Jangan, itu ya tanggapan saya ya, itu tanggapan saya ya. Nah ini nggak terkait dengan Halodoc, tapi kebanyakan apotek pun melakukan hal yang demikian gitu ya Mas Andika. Coba mungkin ada yang lain bisa kasih saran gitu atau saya kasih jawaban, silakan. Melanggar ya. Seharusnya sih kita sebagai pasien kalau kita tidak tahu
obat tersebut, ya mending kita konsultasi dengan dokter yang tahu gitu. Ya, yang enggak ini memang Mas Andika juga nanya benar ya. Kok Iya. tidak pakai resep? Kalau yang Grab agak keras ya. Juga memang gini ya, terkait dengan resep atau tidak resep. Ini terkait dengan obat-obatan yang bermasalah ya, Mas Andika ya. Grab sangat concern karena memang Grab ini atau Gojek atau yang lain, ketika dia mengantarkan pesanan berupa obat-obatan, itu kalau kena dari BNN, gitu ya, dia ada ini resepnya gitu, ya, ada razia atau apa gitu ya, karena sangat rentan ojek online itu sebagai kurir narkoba, sehingga pihak Grab atau pihak Gojek atau pihak yang lain ya, ojek online itu mewajibkan untuk ada resep ya, untuk menjaga para drivernya ya, mengirim obat atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum terkait dengan obat-obatan terlarang. Itu sih yang saya ketahui gitu ya, Mas Andika ya. Sehingga mereka agak straight. Kalau Halodoc aplikasinya adalah memang konsultasi dokter gitu ya. Based on-nya konsultasi dokter, Gojeknya itu hanya online Gojeknya itu. Nah, dia nggak se-strange si Grab gitu ya. Resikonya berbeda gitu ya. Karena kalau udah nunjukkan Halodoc, oh ya mereka di situ tempatnya para dokter gitu kan. Tempatnya para dokter berbeda gitu ya. Mungkin kita ketahui ya, banyak kurir banyak teman-teman dari kurir-kurir yang tertangkap oleh BNN padahal mereka nggak tahu gitu loh. Isinya nggak tahu mereka. Ya, ini karena kurang straight-nya atau kurang ketatnya aturan-aturan pengiriman hal ini gitu ya. Makanya kan kalau kita ngirim barang ya ke JNE, Tiki dan yang lain, isinya apa nih? Obatnya obat apa gitu ya. Obatnya apa? Karena dia ngeri gitu kan. Ngeri kalau ntar obat-obatan terlarang yang dikirim kena dia gitu ya. Itu Mas Andika mungkin secercah jawaban yang mungkin juga nggak ngejawab juga ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita udah tentu jawab. Terima kasih Pak Fabi, Pak Dokter. Makasih Mas Andika ya. Nanti kalau ada sambil lewat mungkin sambil dijawab nanti pertanyaan. Yang lain silakan. Makasih Mas Andika. Yang lain? Izin bertanya Pak. Dengan? Farah. Oh Farah, bentar ya. Iya. Bentar ya. Ya, Mbak Farah silakan. Gimana sudah sukses? Belum pengumuman. Oh, belum pengumuman. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Iya, amin. Nih izin bertanya Dokter Fahmi. Misalnya nih kita sakit panas. Kalau misalnya kita konsultasi ke Halodoc kan kita hanya sekedar konsultasi via chat ataupun maksimal video call ya? Iya, Mas. Jadi pegang-pegang palanya ya. Kalau di iya, nah gimana apakah tingkat keakurasi tingkat akuratnya itu apakah akan menurun dibandingkan kita datang langsung ke dokter dengan misalnya dicek melalui menggunakan stetoskop atau dipegang-pegang gitu sama dokter, gimana tuh? Kan kalau Halodoc kita cuman chat keluhan, nggak tahu misalnya benar atau enggak, atau dia mengarang cerita atau gimana, itu gimana? Pakai feeling. Pakai. Pak dokter ngechat ininya lah ya, calon istrinya gitu ya. Kan ngechat dengan ngobrol langsung beda nggak gitu kan? Iya. Rasanya beda nggak gitu maksudnya? Gitu ya. Gimana? Silakan Mas Fahmi. Untuk akurasinya sih emang lebih baik kita emang langsung ke dokter tersebut ya, supaya kita lebih jelas penyakit yang, soalnya kalau dengan hanya melihat konsultasi pun kita juga kadang-kadang kurang percaya kan apa yang dikatakan dokter gitu. Jadi lebih baik kita langsung ketemu dengan dokter tersebut. Datang aja kadang-kadang masih nggak percaya, datang aja masih nggak percaya. Datang aja masih ragu. Gitu ya. Tapi kan kepercayaan di sini bisa melihat deskripsi pengalaman dokter tersebut ya. Pengalaman dokter yang sudah bertahun-tahun. Yang penting sih jangan milih salah dokter gitu. Karena sakit panas, konsultasinya ke dokter lain.
Sakit panas konsultasinya ke dokter ini ya, ke dokter psikiater gitu ya. Ya. Jadi Oh, untuk ternyata kamu sakit hati nih jadi panas gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. ya, paling Oh, kita untuk nanya gejala-gejalanya aja, untuk obat yang kita minum itu apa saja untuk penyakit panas, dan dokter sebut. Kalau emang misalkan panasnya belum turun juga, ya lebih baik kita langsung datang langsung ke rumah sakit. tapi ada ya, ini ada kejadian unik ya. Ada yang unik ya. Si pasien ini harus ketemu dokternya. Kenapa? Dengan ketemu dokternya katanya sembuh katanya. Ternyata si pasiennya emang pengen ketemu dokternya gitu. Sugesti, Pak. Sugesti, Pak. Sugesti ya. Kadang-kadang Ganteng sugesti. kali Pak dokternya Pak. Nah, jangan-jangan ada yang kayak gini di sini. Jangan-jangan ada yang kayak gini di sini. Oke. Kalau ada yang kayak gitu, halo dok nggak laku gitu. Harus datang langsung gitu. Oke. Mbak Farah menjawab, Mbak Farah mudah-mudahan ya Mbak Farah ya. Ya jadi kalau Mbak Farah kurang puas dengan chatting, datang. Ya langsung datang. Yang penting jangan salah konsul dokter. Bilangin Mbak Farah sama itunya pokoknya. Saya nggak puas dengan chatting, datang dong gitu. Pak Jansen ketawa, Pak Jansen. Mau ketemu langsung dokternya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Mbak Farah makasih ya Mbak Farah ya. Yang lain silakan, yang lain. Silakan. Dokter, izin. Oh ya, sebentar. Bu Ismi tadi ya, Bu Ismi. Sebentar. Pak Jansen sebentar ya. Silakan, Bu Ismi. Izin Pak Dokter. Mas Dokter Fahmi. Maksudnya banyak loh kalau Mas Dokter Fahmi nih. Saya belum familiar nih sama aplikasi ini, malah belum pernah. Mas Fahmi inten ya menggunakannya. Yang mau saya tanyakan, sakit Mas dulu dong, Fahmi. Bu Ismi, jangan dong. Tadi sakit dulu lebih intens gitu. Jangan. Silakan. Ini Mas Fahmi yang simpel aja saya nanya. Kalau kita menggunakan aplikasi Halodoc ini, apakah aplikasi ini menyimpan database kesehatan diri kita? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita di sini bisa PCR? Tadi dijelaskan bisa PCR atau swab antigen ya. Nah, apakah hasil dari tes PCR kita ini terintegrasi dengan aplikasi Lindungi Diri? Kan kalau kita mau PCR atau gimana pasti ada tuh terekam di Lindungi Diri. Apakah Halodoc ini juga aplikasi ini menyimpan? Yang ketiga, hasilnya ini hasil pemeriksaan diri kita, apakah bisa kita download hasilnya berbentuk PDF atau bagaimana? Itu 3 aja Mas Fahmi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 banyak nih Bu. Keren 3. Bukan 3 aja Bu. 3 banyak ini Bu, bukan 3 aja. Silakan Mas Fahmi, silakan. Untuk yang pertama, untuk yang riwayat kesehatan, segala sesuatu kayak seperti konsultasi atau resep obat, semuanya akan tersimpan di riwayat Halodoc ya. Jadi sudah tersimpan semua. Jadi kita kalau mau ngelihat, kita bisa masuk aplikasi, terus kita buka riwayat pribadi. Di situ semuanya sudah ada. Mau kita konsultasi dengan dokter atau kita membeli resep obat. Ya. Mantap. Kalau alergi obat kesimpan nggak, Mas Fahmi? Alergi obat. Untuk kita ini sih semuanya kesimpan ya. Jadi untuk alergi obat pun kayak ini alergi obat, kita beli obat apa? Jadi apa kita soalnya di riwayat pun apapun yang kita beli akan tersimpan semua datanya ya, jadi kita bisa mengecek kembali gitu. Iya Mas Fahmi. Kalau sakit hati ngerekam nggak Mas Fahmi? Sakit hati simpan sendiri aja. Simpan sendiri. Jawabannya bagus nih. Sakit hati simpan sendiri katanya. Lanjut. Senang nih pagi-pagi ceria nih kayak gini sama Mas Fahmi. Lanjut. Tadi pertanyaannya integrasi ke pelindung diri nggak tuh? Ke pelindung diri. Untuk seharusnya sih harusnya ada ya untuk supaya, soalnya kan ini apa sih namanya? Kayak ketika kita melakukan tes PCR,
Kita juga Cuma kita bisa fasilitasi tempat ya, Mas Fahmi ya. Si Halodoc ini memfasilitasi bahwa kalau mau PCR. PCR tempatnya ada di sini gitu ya. Ya, ada Kemudian tempatnya juga. Kemudian bisa appointment melalui Halodoc biar nanti antriannya lebih mudah gitu ya. Mas Iya, Andri? Pak. Gitu ya. Oke. Halodoc sudah menyediakan tempat-tempatnya Berarti Bu semua. Ismi Halodocnya hanya memfasilitasi untuk rekam hasil PCR, berarti masuk ke dalam lindungi diri melalui aplikasi penyelenggara PCR. Iya. Mereka harus mensubmit semua datanya ke lindungi pelindung diri ya, aplikasi pelindung diri itu. Nah, ini harus integrasinya itu. Nah, adapun Halodoc hanya memfasilitasi gitu ya, Mas Fahmi Iya, ya. Pak. Tempat dan Tempat-tempatnya. tempat dan kisaran harganya berapa, dan silakan appointment melalui Halodoc gitu ya. Iya, Pak. Iya, Mas Fahmi Terima ya. kasih, Pak. Iya, Pak. Oke, terus Terima kasih, kemudian Pak. hasilnya di PDF kan Hasilnya bisa. Ya, hasilnya itu dikirimkan langsung oleh aplikasi Halodoc Halodoc. ikut nyimpan hasilnya nggak, Mas Fahmi? Enggak ya? Iya, Pak. Ikut Nyimpan juga, Pak. ya? Oke, nyimpan juga Iya. tuh, Mbak. Ya. Kecuali yang tadi sakit hati nyimpan sendiri, gitu ya. Makasih ya. Bu Ismi cukup, Bu Ismi. Cukup Mas Fahmi, Pak Dokter. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Oke. Lanjut, yang belum nanya silakan. Pak Johnson ya tadi ya? Iya Pak Dokter ya. Oke. Tanya. Oke, silakan. Makasih Mas Fahmi atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan. Untuk yang bermitra dengan Halodoc ini, si dokternya atau si rumah sakit? Karena tadi saya melihat bisa langsung datang ke rumah sakit. Berarti kan ada appointment dengan si dokter. Ya. Nah, ini aplikasi bekerja sama nggak sama ID? Oh iya. Bagus Terima pertanyaan. kasih. Ya. Sama ini apa? Halo, sama untuk rumah sakitnya termasuk nggak bekerja sama dengan Pemda kayak RSUD gitu? Ya. Yang Halodocnya bekerja sama nggak sama RSUD atau rumah sakit pemerintahan gitu? Iya pemerintah. Terima kasih Mas Fahmi. Dari ID sendiri juga bekerja sama juga sama ID karena Halodoc ini sudah bekerja sama tahun ini seperti sudah 1.500 rumah sakit di seluruh Indonesia ya. Jadi bermitra juga dengan rumah sakit sama dokter pun juga. Oke. Rumah sakitnya rumah sakit termasuk pemerintahan? Ya, pemerintahan. Ya, kalau rumah sakit, setahu saya sih rumah sakit seluruh Indonesia ya. Oke. Oh gitu. Enggak, karena kebetulan nyonya medis juga dokter di RSUD, jadi dia nggak pernah belum pernah ini ya. mengenai Halodoc gitu. Dan untuk nanti itu kalau yang tadi Mas Fahmi bilang seluruh rumah sakit ya. Ya. Itu hanya kebetulan kan istri di medis. Masih belum seluruh rumah sakit sih, masih mungkin 1.500 lah untuk tahun ini. Soalnya setiap tahun kan ada perkembangan kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit ya, terus bertambah gitu. Kita bekerja sama. Ini berarti nyonyanya belum daftar di Halodoc ya, Pak Johnson ya? Ya, mungkin begitu. Mitra ya, sebagai mitra Halodoc ya. Bagus juga tuh, di inisiasi untuk masuk tuh ya, Pak Johnson ya. Iya, Pak. Selain nambah rate juga kan, nambah pengalaman, nambah jam terbang, kemudian makin terkenal kan. Dokter itu kan makin terkenal, makin bagus ya untuk Pak. Dia bisa. Oke, makasih. Pertanyaannya pasti cukup ya Pak Johnson ya? Baik, iya cukup Pak. Makasih Pak Johnson. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ya, izin bertanya Pak Dokter. Oh, ini biasanya Bu ini depan, sekarang belakangan. Silakan. Biar di YouTube ya kata di belakangan aja katanya di YouTube-nya nanti sebelum penutup. Silakan Bu ini.
Ya, Mas Fahmi, saya mau bertanya sejarahnya Halodoc ya. Ini kan dulu gabung sama Gojek, namanya Gomep kalau Iya, nggak Gom. salah. Iya, Saya Gomep. soalnya sering pesen obat gitu. Nah, Kan Iya, sekarang udah nggak pesen banyak pesen lagi ya Bu, nggak boleh. Ngerti nggak nggak sih? boleh. Ya, lanjut. Jadi pertanyaannya ini punya siapa nih aplikasinya? Yang buat siapa? Nah, kemudian kenapa sekarang jadi aplikasi sendiri, Mas Fahmi? Tujuannya apa? Ya, itu aja. Kongsi, ya Ya, kongsi. bagaimana nih? Oke, Makasih Pak ya Bu. Dokter. Ya siap. Silakan Mas. sebentar, Pecah kongsi itu. Nah, kalau Grab tadi kan kalau Grab masih dengan aplikasinya sendiri ya, Mbak Rini ya, dengan aplikasinya sendiri ya, benar ya Mas Andika ya, jadi dia dengan aplikasi sendiri. Nah, Iya, si masih Gojek ini disatukan. kan punya Halodoc punya dia juga, tapi dia pecah gitu ya. Silakan Mas Armi. Tapi saya bantu jawab sedikit, ya, tapi pendiri saya bantu untuk, jawab setelah ini. untuk pendiri Halodoc, co-founder Halodoc adalah si Jonathan Sudarta. Ya. Untuk pendirinya. Kalau Dia- saya lebih ke arah bisnis ya, kalau Iya, saya ke arah bisnis dan fokus terhadap bisnis ya, fokus terhadap bisnis. Jadi kalau disamakan dengan Gojek gitu ya, dia tetap dengan Gojeknya gitu ya, itu menjadi kurang profesional ya. Dan Gojek kan terkenal dengan aplikasi online-nya yaitu berupa antar ya, maksudnya ya pokoknya terkait dengan transportasi dan yang lain gitu ya, ojek online-nya atau ojek car-nya gitu ya. Nah, kalau dicampur dengan Halodoc atau dengan tadinya pertamanya itu bukan Halodoc ya, tapi namanya yang lain gitu ya, dia menjadi kurang kepercayaan dari kita sebagai customer ya. Kok merambah-rambah ke sana ya gitu ya. Kalau makanan saja mungkin oke lah. Kalau makanan saja masih oke lah ya. Karena memang integrasi ya makanan dengan si pengantar ojeknya gitu ya. Oke, masih oke itu ya. Tapi kalau udah dihubungkan dengan pengobatan, kita jadi kayak ngeri gitu ya. Kayak tadi Mas Andika bilang kan Grab dicampur gitu kan. Ya sebenarnya juga nggak pas gitu ya. Nggak pas ya. Nah, ada satu momen ya di mana kalau ini bisnisnya, ada satu momen bahwa kita harus fokus ya, kita harus tidak tercampur dengan yang lain gitu ya, bahwa ini loh bisnis kami gitu ya, ini loh brand kami gitu ya. Kalau dicampur-campur dengan at least dengan yang terkenal pun belum tentu match gitu ya, belum tentu masuk gitu ya. Dan ini kan terkait dengan kepercayaan dengan orang kayak tadi ya, BPJS ya, dia JKN, dia fokus gitu ya. Memang terkait dengan kesehatan. Tapi kalau Gojek udah mulai ada appointment dokter, saya ngeri juga mau masuk. Tingkat keprofesionalan gitu ya. Tingkat keprofesionalan. Kalau Halodoc udah fokus dengan dokter, dengan bisnis tadi ya, bisnis klinik ya. Bisnis klinik online sebenarnya ini ya, Halodoc ini. Ini jadi fokus dan jadi kita jadi percaya gitu ya. Trust ya. Nah, membangun trust dari branding itu sangat susah gitu ya. Kalau tercampur-campur, lu bisnisnya apa sih sebenarnya gitu loh. Lu bisnisnya apa sih sebenarnya gitu. Nah, kita jadi worry apalagi ini terkait dengan kesehatan gitu ya. Ada banyak ya dia ngambil semuanya gitu ya, akhirnya nggak dapat juga gitu ya. Sama lah kalau kita sederhana, analogi kita sederhana lah. Yang kita jualan ya di toko online gitu ya. Kita jualan apa aja. Sebenarnya yang lu jual apa sih fokusnya gitu loh. Baju kah? Makanan kah, ya kan, kosmetik kah, apa gitu. Jadi kita bingung gitu ya. Nah, kalau kita sudah mulai fokus, kita bisa menentukan nanti ngomongnya di pemasaran ya. Kalau kita sudah fokus produk apa yang kita, brand apa yang kita jual, kita akan fokus customer kita yang mana sih, gitu loh. Customer kita yang mana sih? Nah ini yang jadi fokus. Kenapa harus dipisah satu bisnis yang sebenarnya nggak related ya, nggak punya hubungan gitu ya. Dia harus dipisah biar dia fokus, biar orang bisa melihat, di pangsa pasar gue ini loh gitu, pangsa pasar gue ini.
Ya, nggak bisa semuanya di-grab gitu ya, diambil semuanya. Nah, ini dari saya ya, ini dari segi bisnis ya. Silakan Mas Fahmi dilanjutin. Baik, sebentar Pak. Jadi sekarang Bu Rini udah nggak pesan obat lagi. Oh. Karena udah di Halodoc. Mudah-mudahan ya Bu, jangan pesan obat lagi, nggak boleh, nggak bagus pesan obat. Silakan Mas. Jadi justru ya di negara-negara yang sudah maju ya, contoh lah, kita nggak usah contoh ya, contoh sedikit ya, yang sudah sehat ya, yang sudah hidupnya sehat ya, kayak di Saudi Arabia gitu ya, itu sangat sedikit gitu pasien yang ada di ini saya ambil cerita dan banyak baca ya referensi ya, bahwa di sana tuh jarang sekali pasien yang ada gitu ya di rumah sakit. Kenapa? Karena memang hidupnya polanya sudah sehat ya. Bahkan saya punya waktu saya bisnis ya, saya punya bisnis herbal gitu ya, dan saya punya kenalan di Saudi gitu ya, di Saudi Arabia ya. Untuk masuk makanan-makanan tertentu tuh sangat susah, sangat strict, jadi nggak bisa main masuk aja gitu ya. Sangat dijaga ketat gitu ya kualitas makanan yang masuk. Nah, input yang dijaga, outputnya bakal bagus. Apa outputnya? Kesehatan. Ya, kesehatannya. Makanya di rumah sakit di Saudi Arabia menurut report yang bisa dibaca teman-teman, bisa dibaca, ini jarang sekali pasien gitu ya. Jarang sekali pasien gitu ya. Kenapa? Karena pola hidupnya sudah sehat gitu ya, pola hidupnya dari makanan terutama. Dari makanannya dijaga sekali. Di sana tuh badan kesehatannya sangat ketat ya, mengawasi makanan-makanan yang masuk ke dalam, dan sanksinya berat kalau itu dilanggar gitu ya. Penutupan usaha lah dan yang lainnya. Nah, ini yang saya dapat cerita juga dari eksportir dan importir yang dari Saudi, dan saya juga dulu pernah berbisnis herbal ya. Sehingga saya banyak sekali yang saya impor, banyak bahan baku atau impor saya dari sana ya, bahan-bahan seperti kurma dan yang lainnya. Nah, itu yang saya akhirnya tahu bahwa memang sangat sedikit ya orang-orang di sana yang sakit. Kenapa? Karena memang dijaga sekali makanannya ya, dari pemerintah itu sangat menjaga ketat gitu ya makanannya yang masuk ke sana gitu ya. Ya kita ketahui di sana kan gurun pasir gitu ya, dan kemudian bebatuan gitu ya. Buah-buahan sangat melimpah ya, tapi ketat penjagaannya di sana gitu. Itu yang saya ketahui. Silakan Mas Fahmi, sudah dapat bocorannya? Silakan Mas Fahmi. Kalau pendirinya kan tadi sudah Pak, Junathan Sudarta ya. Tadi apa yang Gomet ya? Nah, kenapa dia pisah gitu? Pisah dengan harus Gomet ya? Iya. Gomet gitu ya. Iya. Saya belum nemu juga sih Pak. Saya belum nemu juga. Ya. Jadi Bu Rini simpan aja kayak tadi yang sakit hati, simpan aja. Jadi nggak bisa disimpan aja ya. Jadi nggak bisa disimpan di database-nya Halodoc. Simpan aja dalam hati ya. Jadi belum bisa dijawab sama kenapa. Tapi kalau saya jawabannya tadi ya Mbak Rini ya. Jawaban saya bahwa bisnis itu nggak semuanya bisa diambil, dan iya dia bisa tadi pangsanya kurang besar ya, seperti tadi Grab ya Pak Andika ya, pangsanya jadi kurang besar karena memang dicampur ya. Kalau GoFood oke lah gitu ya, kalau makanan masih oke lah, GrabFood oke lah gitu ya, tapi kalau udah medical terkait dengan kesehatan, lu main campur-campur aja gitu ya. Nggak semua yang bisa dicampur gitu ya. Gitu ya Mas Mami ya. Iya gitu ya, paling itu ya teman Mbak Rini. Jawabannya simpan saja, tidak bisa disimpan di database, jadi cukup disimpan dalam hati. Gitu ya. Makasih ya Mbak Rini. Oke, akhirnya sudah selesai nih. Silakan ditutup Mas Fahmi. Ya. Terima kasih semua atas keluhan-keluhannya. Iya. Maaf kalau ada kekurangan penjelasan. Iya. Oke, kita beri plus untuk Dokter Fahmi dari Halodoc.
Oke, tapi bukan halo dokter, bukan halo dokumen, halodoc dokumen maksudnya, bukan halodoc gitu, bukan dokter gitu. Oke, terima kasih atas presentasinya Pak Fahmi ya. Saya akan dulu ininya. Jadi saya ambil kesimpulan ya bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk tadi appointment dengan dokter, dengan rumah sakit dan yang lain ya. Bayangkan kita nggak harus lagi datang ke klinik ya, di mana effortnya sangat besar sekali ya. Apalagi kalau cuman sakit-sakit yang ringan gitu ya, kayak pusing kah, kayak apa gitu ya, yang tidak perlu appointment dengan dokter dan kita harus ke sana. Aplikasi ini memanjakan kita dan kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk datang ke tempat dokter dan waktu, terutama waktu ya. Waktu yang kita harus habiskan, belum antri di klinik ya, yang sangat menyebalkan gitu ya. Udah sakit suruh ngantri juga gitu kan. Nah, ini aplikasi ini mencoba menjawab keinginan-keinginan masyarakat untuk dimudahkan ya dalam hal pelayanan kesehatan melalui Halodoc. Dan ini sudah banyak tersebar di beberapa rumah sakit dan ini bisa dimanfaatkan. Nah, apa sih poin plus dari ini? Apa sih apa yang kita bisa ambil ya? Pelajaran terkait dengan sistem teknologi informasi manajemen, bahwa sistem teknologi manajemen bisa masuk ke seluruh aktivitas masyarakat ya. Bahkan sekarang banyak sekali aplikasi yang sangat memudahkan ya. Tapi ingat ya, aplikasinya hanya sekedar memudahkan ya, untuk mempercepat dan memudahkan ya. Adapun touch ya, tadi yang ditanyakan oleh beberapa orang ya. Tentunya banyak sekali yang kita butuh tetap ketemu, tatap muka ya. Tidak puas gitu ya. Tidak puas dengan hanya chat gitu ya. Kita harus datang ya, kita harus ketemu. Beda antara di touch dengan chat dengan di touch dengan konsultasi secara langsung. Nah, itu mempengaruhi kualitas dari kadang-kadang ya, kualitas dari satu proses ya. Terkait dengan hal ini adalah kesehatan ya. Beda ketika kita datang langsung ketemu dokter dan dokter memberikan advice gitu ya. Terkadang kita langsung timbul semangat ya. Oh iya ya gitu ya. Dibanding dengan kita baca hanya chat gitu ya. Ini sekali lagi sistem teknologi informasi ini hanya memudahkan ya. Adapun hal-hal yang lain itu belum bisa tergantikan. Terutama tadi face to face ya, ada touch, human touch gitu ya. Adanya hubungan kita langsung dengan orang gitu ya, itu yang nggak bisa tergantikan gitu ya. Sama seperti halnya dengan kalian nanti ya, ketika bimbingan dengan saya, kalau dengan WA saja cukup ya, praktis gitu ya, tapi ketika datang ke tempat saya, ke kantor saya dan kita ngobrol, ada hal-hal yang di luar chat itu yang kadang-kadang ngasih motivasi, ngasih keinginan yang lebih baik gitu ya, dan itu nggak bisa dituangkan di chat gitu ya. Oke. Inilah sistem teknologi informasi, makanya semua harus tahu dan ini manfaatnya untuk sistem teknologi informasi. Baik, terima kasih Mas Fahmi atas presentasinya. Kita akhiri hari ini dan sebentar.